Nama saya Siti Marisna, kelas 7 FPGSD, nomor absen 44. Nah, dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, saya ingin menampilkan sebuah video skenario pembelajaran PPKN. Sasaran yang ingin saya capai di sini yaitu siswa kelas 5 semester 1. Durasi pembelajarannya sekitar 2 kali 35 menit. Materi pembelajarannya tentang kegiatan yang dilakukan pemulung. Kompetensi dasar yang ingin saya capai di sini yaitu ada 4. Yang pertama, 1.2 menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini tentang membaca teks dan menyimak penjelasan guru. Siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang kedua, dengan membaca teks bacaan mengenai penjelasan guru dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, pengertiannya, siswa SD kelas 5 semester 1 ini diharapkan mampu menyimak penjelasan guru dan berdiskusi tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, media yang saya pakai di sini buku teks dan lingkungan sekitar. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Nah, ibu pun baik-baik juga. Nah, sekarang ibu absen ya. Pira Puspasari hadir Bu, Umi Syalama hadir Bu. Ya, alhamdulillah kita semua hadir pada hari ini. Nah, agar lebih semangat lagi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila agar semangat nasionalisme di dalam diri kita menjadi kuat. Nah, Garuda Pancasila. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih pada kalian, siapa yang tahu gambar buku sampul kita pada hari ini? Ya, silahkan. Nah, benar sekali, gambar sampul kita pada hari ini yaitu tentang anak-anak SD yang sedang belajar. Nah, sekarang siapa yang tahu tulisannya? Nah, ya, tulisannya udara bersih bagi kesehatan. Nah, sekarang anak-anak, ayo baca berita berikut yang ada di buku siswa mengenai teks tentang bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, sekarang kalian tandai saja informasi-informasi penting apa saja yang ada pada teks yang sudah kalian baca tersebut. Nah, lalu ibu minta untuk kalian semua membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu berjumlah 4-5 orang. Nah, cara membentuk kelompok ini kalian berhitung 1-5. Nah, lalu angka yang sama tadi silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mengerti anak-anak? Ya, sekarang sudah terbentuk 5 kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya ada 4 orang. Nah, terus ibu minta kalian duduk dan rapikan mejanya, lalu membentuk lingkaran bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu ibu akan menjelaskan. Nah, sekarang ibu menjelaskan tentang informasi teks yang akan kita pelajari hari ini tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, pada kegiatan teks bacaan ini tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ini, kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dalam melihat
dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada kegiatan produksi. Nah, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja di sini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Lalu tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Nah, selanjutnya barang hasil produksi yang akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat ini disebut distributor. Nah, pada kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Distributor ini seperti sebentar ya. Nah, contoh distributor ini adalah agen pedagang besar dan pedagang eceran. Misalnya, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, barang dan jasa yang diperoleh dari produsen tersebut secara langsung akan melalui perantara yang disebut perantaranya itu yang disebut distributor. Lalu, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, mereka semua itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, menurut kodratnya manusia itu berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Artinya di sini manusia itu tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial ini, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain sebagai makhluk ekonomi. Nah, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika dan moral. Jangan sampai menghina pekerjaan orang lain atau lain hal sebagainya yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, dengan etika moral tersebut, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu saja penjelasan Ibu. Apa kalian mengerti? Mengerti, Bu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKS. Ini LKS-nya. Nah, masing-masing kelompok, lalu kalian menjawab bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Nih. Apa kalian sudah selesai? Ya. Nah, sekarang kumpulkan LKS itu ke depan meja Ibu. Ibu. Ya, terima kasih. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang beda dari model pembelajaran sebelumnya, yaitu model pembelajaran snowball throwing, di mana kalian akan membuat 2 pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas tadi, lalu kalian tulis di kertas. Nah, kertas itu akan kalian remak-remak membentuk bola. Seperti ini contohnya. Nih kan soalnya sudah ditulis di sini. Nah, seperti ini. Lalu Ibu akan memutar lagu dan kertas yang kalian buat tadi lempar ke teman kelompok kalian seperti main lempar bola. Nah, lalu apabila lagunya berhenti Ibu putar, maka kalian harus sudah mendapat pertanyaan, itu masing-masing kelompok mendapatkan 1 kertas. Apa kalian mengerti? Nah, ya. Model pembelajaran snowball throwing dijalankan. Nah, sekali tadi ya anak-anak. Nah, apa kalian sudah mendapat pertanyaan yang teman-teman kalian lempar tadi? Masing-masing kelompok mendapat 1 kertas saja ya. Sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang kalian dapat tadi. Ya, silahkan jawab. Nah, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi. Silahkan. Nah, setelah semua kelompok selesai menjawab, maka selesai jualah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, apapun itu profesinya, biarpun pemulung ataupun petugas kebersihan, karena kalau tidak ada mereka, kita
lingkungan tempat tinggal kita akan kotor dan sampah akan berserakan di mana-mana. Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, orang-orang di luar sana banyak yang memanfaatkan sampah sebagai perekonomian mereka, karena sampah itu ada yang dapat didaur ulang, misalnya sampah botol-botol bekas. Nah, itu dapat dijadikan pot bunga dan lain-lain. Sampah kotoran sapi, nah itu dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, dan masih banyak lagi sampah-sampah yang berguna dan dapat dijadikan barang yang laku dijual. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Silahkan. Ampar-ampar pisang. Nah, selesai menyanyikan lagu wajib tersebut, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Nah, silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.